Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Bayu Trilaksono, NPM 18160041 dari PGSD 6A ingin menjelaskan isi buku tentang simulasi pembelajaran. Bab 1. Konsep pembelajaran mikro. Hakikat pembelajaran mikro. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Kemudian tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran mikro dalam upaya memfasilitasi mahasiswa atau calon guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Manfaat pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan keterampilan mengajar. Perlu dipahami bahwa pembelajaran mikro merupakan salah satu bentuk inovasi untuk pembelajaran mempersiapkan dan meningkatkan mutu guru, terutama yang berkaitan dengan keterampilan mengajarnya. Kemudian karakteristik pembelajaran mikro. Karakteristik pembelajaran mikro biasanya gambaran suasana kelas biasanya sederhana, kemudian nyata, peserta didik, media dan metode waktu. Sedangkan suasana kelas mikro, peserta didik mini, media mini, metode mini dan sebagainya. Prinsip pembelajaran mikro. Prinsip perhatian dan motivasi, kemudian aktivitas dan balikan penguatan, yaitu umpan baliknya. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Micro teaching adalah real teaching. Micro teaching lessen the complication of normal classroom teaching. Micro teaching focus on training for accomplishment of specific tasks. Micro teaching allow for the increased control of or participate. Kemudian bab 2. Pembelajaran metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah sebagai berikut. Di antaranya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama, pengaturan jadwal pembelajaran tematik. 2. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu iptek. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelajaran, yaitu 1. Pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Kemudian penilaian sikap dari hasil pembelajaran. Yang pertama, penilaian kompetensi, yaitu afektif. Kedua, penilaian kompetensi pengetahuan kognitif. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Bab 3. Keterampilan dalam mengajar. Keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran atau set introduction adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran seperti kita yang sering saksikan ataupun sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kita sering mendengar ada cara pembukaan, yaitu dengan mengawali sebelum masuk kegiatan pokok atau pembelajaran. Hal-hal yang harus dicermati sasaran dari kegiatan membuka pelajaran, yaitu menciptakan suasana yang siap mental, menimbulkan perhatian ekstra. 3. Menerima perhatian siswa dalam pembelajaran. 4. Menumbuhkan motivasi belajar dari diri siswa. 5. Membuat acuan. 6. Membuat kaitan kompetensi dan orientasi. Keterampilan mengelola kelas. Proses mengelola lingkungan. Kemudian interaksi antara siswa dengan lingkungannya. 3.
untuk mencapai tujuan pencapaian. Kemudian keterampilan menggunakan media atau set. Media di sini ada bermacam-macam, diantaranya media audio, media visual, media audio visual. Nah, tujuan alat menggunakan media atau alat pembelajaran yaitu agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan cepat. Untuk mempermudah guru menyampaikan informasi materi kepada peserta didik, kemudian untuk mempermudah si peserta didik untuk menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru, untuk mendorong rasa keingintahuan siswa, dan yang terakhir untuk menghindari salah pengertian dari apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian keterampilan menjelaskan, yaitu yang pertama mengorganisasikan isi pembelajaran, menunjukkan hubungan, sebab akibat, dan antara yang diketahui yang belum diketahui. Keterampilan variasi stimulus. Yang pertama terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, menghilangkan kejenuhan, kebosanan, sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Kemudian meningkatkan perhatian dan motivasi. Keempat, mengembangkan sifat keingintahuan siswa agar motivasi belajarnya terpenuhi. Menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian keterampilan bertanya, agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Kemudian agar membangkitkan rasa ingin tahu sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mencari dan menggali sumber-sumber pembelajaran yang lebih luas. Kemudian agar memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan atau mendapat pemahaman yang dimaksud. Agar terbiasa menanggapi pernyataan teman atau pernyataan guru. Dan yang terakhir untuk menstrukturkan tugas-tugas dan kegiatan belajar sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Kemudian keterampilan memberi penguatan. Untuk meningkatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, untuk meningkatkan dan memelihara motivasi belajar pelajaran. Yang ketiga, untuk memudahkan peserta didik belajar. Yang keempat, untuk menumbuhkan percaya diri pada peserta didik. Kemudian, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Yang pertama, memusatkan perhatian selama diskusi berlangsung dari awal sampai akhir. Guru harus selalu berusaha memastikan perhatian siswa tidak terbagi atau memusatkan perhatian siswa. 2. Memperjelas masalah untuk pendapat. Selama diskusi berlangsung, sering terjadi penyimpangan ide hingga alur ditangkap oleh kelompok menjadi salah kaprah. Ketiga, menganalisis pandangan siswa. Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat di antara anggota kelompok. Keempat, meningkatkan urutan siswa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan urutan pikiran. Kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Agar hasil diskusi dapat dikatakan sebagai hasil kelompok dan agar setiap anggota kelompok merasa terlibat untuk berdiskusi, maka guru hendaknya menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi. Kemudian menutup diskusi. Keterampilan terakhir yang harus dikuasai guru adalah menutup diskusi. Kemudian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 1. Mengidentifikasi tema pembelajaran. 2. Pengorganisasian. 3. Memberi kulminasi. 4. Mengenal secara personal. 5. Mendorong peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajarnya. 6. Mengembangkan bahan belajar mandiri. Yang
Kemudian keterampilan menutup pembelajaran. Yang pertama, mereview atau meninjau kembali. Kemudian mengevaluasi. Ketiga, mengorganisasi kegiatan. Keempat, menyimpulkan kesimpulan. Kelima, mengadakan konsolidasi. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.